Kemudian masuk bulan Oktober. Sebenarnya bukan sejarah Rosario, karena sejarah Rosario sudah panjang. Berabad-abad sebelum Yesus, berabad-abad pada abad ke-7 itu sudah ada kebiasaan orang berdoa Rosario, meskipun zaman itu belum seperti sekarang. Tetapi yang mau dikatakan dalam bulan ini adalah mengenai sejarah kenapa bulan Oktober jadi bulan Rosario. Jadi bukan sejarahnya doa Rosario, tapi sejarah kenapa Oktober menjadi bulan Rosario. Pada zamannya 1571 Perang Salib, negara-negara Katolik, adipati-adipati, raja-raja wilayah memikirkan dirinya sendiri. Main catur, main kartu, ngombe, dan sebagainya mungkin ya. Kurang memikirkan urusan-urusan yang lebih luas. Dan itu dimanfaatkan oleh kekhalifahan Utsmaniyah, di mana mereka mengembangkan kekuasaannya, pengen menguasai seluruh dunia, termasuk Eropa. Lah di situ letaknya. Utsmaniyah gek kuat-kuate, sedangkan yang Katolik-Katolik sedang menikmati keterlenaannya itu. Akibatnya memang kemudian negara-negara Eropa itu satu persatu direbut, tanah-tanah wilayah orang Eropa diambil, dan kalau diambil itu artinya dijarah, dikuasai, dimurtadkan dan sebagainya itu. Lah itu merongrong Bapak Suci. Akibatnya gimana? Bapak Suci kemudian menghimbau, ngajakin raja-raja Katolik tadi supaya mau mengirimkan pasukan-pasukannya bergabung untuk melawan Turki. Ning jawaban mereka gimana? Ya seperti Bapak Ibu saudara-saudari dipilih kan tadi prodiakon, jawabannya podo ngono kuwi. Jangan saya yo. Podo persis. Tadi Bapak Suci waktu itu Paus Pius kelima pusing. Dora gelem dadi tentara, dora gelem maju perang dukung saya melawan Imperium Turki. Akibatnya apa? Nah, semakin banyak wilayah Eropa yang diambil, dan akhirnya apa? Tinggal menunggu waktu, nanti Roma akan direbut. Kalau Roma direbut, kira-kira seperti apa nanti? Nah itu. Maka kemudian ada Don Juan dari Austria itu, dengan berani dia itu mendatangi satu persatu, ratune digugah. Kayak ngopo dul, kayak turu, tangi, ngopo perang, ngopo kalah karo Turki, beleh karo Turki gelem po. Dari diplomasinya Don Juan itu bagus. Akibatnya apa? Kemudian mereka bangun dan akhirnya krek, maju. Lalu mereka berkumpul di Sisilia. Padahal Sisilia itu terkenal apa nih? Zaman kemudian mafia itu ya, mafioso itu ya. Di Sisilia mereka berkumpul dengan nama Liga Suci. Dengan kekuatan berapa? 117 kapal. Melawan berapa? Melawan 215 kapal. Masih kalah jumlahnya. Tapi tidak apa-apa. Daripada mati kutu tanpa perlawanan, kita harus melawan meskipun nanti hasilnya seperti apa. Lah itu. Kemudian Bapak Suci mengajak semua umatnya, kita mempunyai ibu. Apakah seorang ibu yang baik tega kalau anaknya mati? Pasti tidak akan tega. Maka mari kita bersama-sama berdoa Rosario. Berapa kali? Tidak usah dihitung. Seharian kita berdoa Rosario. Tanggal 7 Oktober 1571, perang terjadi di Teluk itu. Terkenal dengan Perang Lepanto itu. Dan apa yang terjadi? Ada mujizat. Arah anginnya berbeda, gelombangnya kemudian sana-sini berbeda, dan seterusnya. Sehingga kemudian kekuatan Utsmaniyah kocar-kacir.
armada yang demikian tangguh tidak terkalahkan dimanapun, ternyata di Lepanto itu porak-poranda diajar oleh Don Juan dan kawan-kawan itu. Bahkan yang Katolik itu kehilangan 7.500-an orang tewas, tetapi yang di pihak sana ada berlipat-lipat yang tewas. Lah itu gambar apa itu ya? Lah itu. Maka kemudian dalam arti itu, pertolongan Bunda Maria sungguh nyata. Kemudian dijadikan tanggal 7 Oktober itu sebagai peringatan Perang Lepanto dengan berdoa rosario setiap tanggal 7 Oktober pada tahun-tahun berikutnya terus. Tapi kemudian orang-orang kan tidak puas kalau hanya sehari mosok rosario gitu, perang besar gitu, perang yang sangat menentukan seperti itu, mosok hanya dirayakan 1 hari. Terus gimana? Kita rayakan 1 bulan. Oke, diputuskan selama sebulan Oktober rosario. Nah itu. Maka kemudian ada bulan rosario. Untuk apa? Keselamatan gereja waktu itu sungguh-sungguh ditentukan oleh hari itu, tanggal 7 Oktober itu. Atas prakarsa siapa? Paus Pius kelima dan pimpinan ternata waktu itu Liga Suci, Don Juan dari Austria itu. Dan akibatnya apa? Kemenangan luar biasa atas orang-orang Turki. Mereka porak-poranda, para tawanan yang jumlahnya ratusan, ribuan, kemudian dibebaskan. Harta milik gereja, orang-orang Eropa yang zaman dulu sudah dirampas, kemudian dicari kembali, dikumpulkan kembali, dikembalikan pada pemiliknya, dan seterusnya. Sejak saat itulah kemudian perang tidak lagi ada yang lebih besar dari perang Lepanto itu sebagai perang maritim. Untuk ukuran itu ya. Kenapa? Wis ra ono mungsuh lagi sing berani karo Liga Suci. Karena apa? Karena pertolongan Bunda Maria. Lah itu. Maka kita berdoa rosario pertama-tama bukan karena memaksa Tuhan supaya memberi mujizat, bukan. Tetapi karena peristiwa Tuhan yang maha baik, lewat doa-doa Bunda Maria, doa-doa rosario, gereja waktu itu diselamatkan dengan cara ajaib. Maka mujizat itu nyata. Oleh karena itu, yang berdoa rosario, itu harapannya seperti itu. Mengenangkan peristiwa besar akan kebaikan Allah yang menyelamatkan umatnya lewat Bunda Maria. Lah kira-kira jenengan pengen ndak diselamatkan? Iya Romo. Kira-kira jenengan bisa ndak? Kalau misalnya juga minta tolong Bunda Maria untuk mereka yang belum punya anak, untuk mereka yang masuk kuliah, untuk mereka yang sedang cari pekerjaan, untuk mereka yang sedang merintis pekerjaan, untuk mereka yang sudah meninggal, untuk mereka yang sudah usia lanjut dan sebagainya itu. Apakah bisa didoakan? Semuanya bisa. Kalau mau. Maka mari kita bersama-sama memperteguh iman kita, semakin percaya teguh bahwa lewat doa rosario Tuhan berkenan dan akhirnya juga pasti akan memperhatikan doa-doa kita.